Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Musa Al-Aziz dari KPI 2D. Tujuan saya membuat video kali ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah Wacana Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Dede Sutisna. Kali ini saya akan membahas materi mengenai jumlah, atau dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan istilah kalimat. Secara sederhana, jumlah atau kalimat adalah gabungan beberapa kata yang memiliki makna lengkap. Maka dari itu, jikalau kumpulan katanya belum mempunyai makna, itu belum disebut sebagai jumlah ataupun kalimat. Nah, dalam bahasa Arab, sebuah kalimat itu selalu terbentuk dari dua unsur utama, yaitu musnad dan juga musnad ilaih. Musnad apa? Yaitu musnad sesuatu yang disandarkan, dan musnad ilaih yaitu sesuatu yang menjadi sandaran. Contoh kalimatnya, misalkan dhahaba Ahmad, Ahmad pergi. Dhahaba di sini ia sebagai musnad kata kerja fiil, lalu Ahmad di sini sebagai musnad ilaih yaitu pelakunya, atau bisa disebut juga dengan fa'il. Maka dari itu bahasan kali ini dalam bahasa Arab itu ada dua jenis jumlah atau dua jenis kalimat. Yang pertama yaitu jumlah fi'liyah, kalimat verbal, atau jumlah ismiyah yaitu kalimat nominal. Yang pertama kita akan membahas jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang dimulai dengan fi'il atau yang bisa disebut atau artinya kata kerja. Biasanya polanya seperti fi'il, lalu yang kedua fa'il, atau bisa ditambah dengan maf'ul bih. Contohnya qara'a at-thalibu al-kitab, yang artinya siswa membaca buku. Yang pertama, qara'a yaitu membaca, dia bentuknya fi'il. Thalib artinya siswa, dia sebagai fa'il, dan kitab buku yaitu dia menjadi maf'ul bih. Lalu yang kedua ada yang namanya jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah adalah kalimat yang dimulai dengan isim atau yang artinya kata benda. Lalu polanya seperti apa? Seperti ini. Polanya yaitu mubtada ditambah dengan khobar. Contohnya al-baitu nadifun, yang artinya rumah itu besar. Rumah di sini dia sebagai mubtada, nadif yang artinya bersih, dia sebagai khobar. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih cara kita membedakan antara fiil, jumlah fi'liyah dan juga ismiyah? Cara yang paling mudah untuk membedakannya yaitu jikalau kalimat itu diawali dengan kata kerja, itu biasanya jumlah fi'liyah. Lalu jika kalimat itu diawali dengan kata benda, itu biasanya jadi jumlah ismiyah. Contoh lain jumlah fi'liyah yaitu nazalal mator, hujan turun. Fi'ilnya itu nazala, fa'ilnya itu mator. Atau contoh lain dari jumlah ismiyah, misalkan at-thalib mujtahid, yang artinya siswa itu rajin. Mubtadanya itu thalib, yang khobarnya itu mujtahid. Jadi kesimpulannya, jumlah adalah gabungan kata yang punya makna, lalu terbagi menjadi dua, yaitu jumlah fi'liyah dan juga jumlah ismiyah. Nah, unsur utamanya yaitu ada musnad dan musnad ilaih, atau dalam istilah yang lebih familiar yaitu fi'il dan fa'il, atau mubtada dan juga khobar. Seperti itu. Mungkin sekian materi pertama, lanjut dengan materi kedua. Baik, kita lanjutkan materi kedua, yaitu melanjutkan pembahasan mengenai tata bahasa Arab, khususnya tentang jumlah atau struktur dalam kalimat bahasa Arab. Sebelumnya kita telah membahas tentang jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah, termasuk unsur-unsur penting dalam kalimat seperti kata kerja, fi'il, dan kata benda atau isim. Nah, pada kali ini saya akan bahas lebih dalam mengenai jumlah fi'liyah, termasuk bentuk-bentuk dan juga contohnya. Dalam kaidah bahasa Arab, jumlah fi'liyah adalah jumlah yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Contohnya seperti sholat al-muslimu, orang muslim itu sholat. Di sini sholat adalah fi'il, kata kerja, dan al-muslimu adalah fa'il, pelaku atau subjeknya. Lalu jumlah fi'liyah ini memiliki tiga pola atau tiga pola umum, yaitu yang pertama
fiil plus fa'il. Contohnya seperti tadi, nazala al-mator, hujan turun. Nazala di sini sebagai fiil, sedangkan al-mator sebagai sebagai fa'il. Lalu pola yang kedua itu ada fiil, fa'il, maf'ul bih. Contohnya seperti qoro'a al-abu al-jaridata. Ayah membaca koran. Qoro'a di sini sebagai fiil, abu sebagai fa'il, dan jaridata adalah maf'ul bih atau objeknya. Lalu pola yang ketiga yaitu fiil ditambah dengan naibul fa'il, kalimat pasifnya. Contohnya seperti quri'at al-jaridatu. Koran itu dibaca. Di sini fiilnya itu berubah jadi dari qoro'a aktif menjadi quri'a pasif, dan al-jaridatu itu menjadi naibul fa'il karena fa'ilnya tidak disebutkan. Lalu fa'il itu adalah isim marfu, kata benda berharokat domah, yang biasanya datang setelah fiil yang sempurna dan aktif. Naibul fa'il muncul ketika kalimat diubah menjadi bentuk pasif dan fa'ilnya disembunyikan atau dihilangkan, atau subjeknya itu disembunyikan atau dihilangkan. Contohnya qoro'a al-waladu al-kitab. Anak laki-laki membaca buku. Fiilnya aktif nih. Kalau misalkan kita ubah menjadi pasif, yaitu menjadi quri'a al-kitabu. Buku itu dibaca. Jadi dalam jumlah fi'liyah setidaknya kita harus mampu mengenali unsur-unsurnya. Yang pertama itu ada fiil, fa'il, maf'ul bih, atau naibul fa'il dalam kalimat pasif. Pemahaman ini menjadi dasar untuk menguasai tata bahasa Arab yang lebih kompleks ke depannya. Terus seperti itu. Jangan lupa untuk praktekkan dalam membaca Al-Quran atau teks Arab lainnya. Mungkin sekian Bapak, terima kasih tugasnya. Terima kasih Bapak, jazakallahu khair kasiron atas tugasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.